Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aning Widya Stuti, mahasiswa Magister Manajemen dan Kewirausahaan 5. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan presentasi untuk mata kuliah Strategic Management, yaitu tentang analisis strategi pada produk kosmetik. Sebelumnya, saya akan menyampaikan secara singkat terkait gambaran umum Wardah Kosmetik. Wardah Kosmetik didirikan oleh Dr. Anda Haja Nur Hayati Subakat pada tahun 1995 sebagai respon terhadap kebutuhan produk kosmetik halal di Indonesia. Wardah Kosmetik ini merupakan pionir kosmetik halal di Indonesia. Produk utamanya ada skincare, make up, dan personal care. Selanjutnya, saya akan lanjutkan pada analisis lingkungan eksternal. Di sini saya menggunakan dua pendekatan, yaitu analisis Pestel dan Portal. Untuk analisis Pestel sendiri terbagi dalam beberapa aspek. Yang pertama yaitu political atau politik. Peluangnya, Wardah memiliki peluang dukungan dari pemerintah untuk memperluas ekspor produk Wardah. Kemudian tantangannya, proses sertifikasi dan pengurusan izin BPOM itu sangat sangat uh, memakan waktu dan memakan biaya juga. Kemudian ketatnya pengawasan BPOM untuk produk kosmetik. Dari aspek ekonomi, peluangnya konsumen itu semakin aware terhadap produk halal dan berkualitas. Kemudian meningkatnya daya beli dari kelas menengah. Untuk tantangannya sendiri, persaingan harga di pasar lokal dan global itu sangat ketat. Ketergantungan pada bahan baku impor dan kenaikan biaya logistik. Kemudian dari aspek sosial, ada tren gaya hidup halal dan produk natural. Kemudian tantangannya dengan tren konsumen yang sangat cepat, terutama uh, dari produk luar negeri atau produk global yang masuk ke Indonesia. Kemudian dari aspek teknologi, peluangnya penerapan digital marketing, penggunaan e-commerce, pemanfaatan media sosial seperti Instagram, YouTube, TikTok yang sekarang sedang booming. Kemudian untuk tantangannya kecepatan inovasi teknologi kosmetik global sangat cepat, terutama kosmetik-kosmetik yang berasal dari Korea dan Jepang. Kemudian dari aspek environmental atau lingkungan, konsumen ini semakin sadar terhadap produk ramah lingkungan. Untuk tantangannya pengelolaan limbah kosmetik, kemudian konsumen bukti nyata tentang penerapan sustainability. Bukan hanya klaim saja. Untuk aspek legalnya, standar halal dan keamanan produk menjadi keunggulan yang sulit itu. Ini memang belum ada yang bisa menyamai kualitasnya dengan. Untuk peluangnya, perlindungan merek HKI, merek dan HKI semakin kuat ini membantu Wardah untuk menjaga orisinalitas produknya. Kemudian tantangannya, karena Wardah ini sudah menyasar ke pasar global, proses sertifikasi halal internasional itu berbeda di setiap negara dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Wardah Kosmetik. Kemudian saya melanjutkan untuk analisis lingkungan eksternal dengan pendekatan Porter's Five Forces. Aspek analisisnya ada beberapa aspek. Yang pertama yaitu ancaman pendatang baru, seperti yang kita tahu bahwa industri kosmetik ini perkembangannya sangat pesat dan banyak pemain baru. Hampir setiap bulan, hampir setiap hari mungkin ada produk baru kosmetik yang muncul. Dari mulai Azarin, Safi, Something, G2G, kemudian ada Skin TV, dan Safi ini merupakan pesaing ketat Wardah, salah satu pesaing ketat. Karena Safi ini merupakan kosmetik halal juga, klaimnya juga halal juga. Dan ini kosmetik halal yang berasal dari Malaysia. Jadi dari negara tetangga. Ini merupakan pesaing ketatnya Wardah. Untuk daya tawar suppliernya ini banyak bahan baku yang masih impor. Ini Wardah harus uh, segera mengambil langkah untuk memanfaatkan bahan baku lokal. Kemudian daya tawar konsumen, semakin hari konsumen itu pasti akan semakin pintar dalam memilih produk. Dan kita sebagai konsumen itu punya hak dalam memilih produk. Pasti kita akan biasanya ya, kalau konsumen itu pasti akan memilih produk yang berkualitas, murah,
dan halal tentunya ya. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi Wardah untuk bisa menciptakan produk yang halal, yang berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah ya. Banyak konsumen yang beralih ke merek lain karena merek lain itu eh, menawarkan penawaran yang lebih baik, menawarkan penawaran produk yang lebih baik dengan harga yang terjangkau gitu. Kemudian ancaman dari produk substitusi. Ini banyak sekali produk substitusi dari Wardah, brand-brand lokal maupun global. Yang paling eh, pesaing beratnya itu dari brand globalnya itu Maybelline dan L'Oreal. Terus tren-tren skincare DIY, buatan rumahan dengan bahan alami. Ini kan sekarang trennya lagi bahan-bahan alami. Eh, Skincare DIY ini kebanyakan dipromosikan oleh influencer-influencer gitu. Jadi di YouTube itu banyak DIY pembuatan skincare di rumah. Kemudian tren krim klinik ini sudah lama sebetulnya tren ini. Cuman ini menjadi salah satu ancaman produk substitusi dari wadah karena krim klinik ini kan krim racikan dokter dan orang-orang itu akan jauh lebih percaya jika itu racikan atau eh, dari tangan dokter. Kemudian aspek selanjutnya yaitu persaingan antar kompetitor. Ini persaingan ketat dari brand lokal maupun global. Kemudian saya melanjutkan melakukan analisis internal RBV, yaitu dibagi menjadi dua, ada sumber daya berwujud, tangible resources, dan sumber daya tidak berwujud, intangible resources. Untuk sumber daya berwujudnya ada fasilitas produksi modern, jaringan distribusi yang luas, modal dan infrastruktur, kemudian teknologi produksi dan R&D. Untuk yang sumber daya tidak berwujud, Wardah memiliki brand image kosmetik halal, reputasi perusahaan induk, seperti yang kita tahu bahwa Wardah itu di bawah perusahaan Paragon, PT Paragon Technology and Innovation, yang di bawahnya itu terdapat banyak anak perusahaan seperti Emina, Makeover, ada OMG, dan lain sebagainya. Kemudian loyalitas komunitas konsumen, banyak komunitas-komunitas seperti komunitas hijabers yang itu eh, didukung oleh Wardah. Kemudian budaya organisasi Islami yang diterapkan di perusahaan Wardah itu sendiri, kemampuan digital marketing dari SDM-nya juga, pengetahuan dan keahlian SDM itu sendiri, serta hubungan eksternal dan kolaborasi dengan influencer, dengan perusahaan lain, dengan distributor maupun supplier. Kemudian saya melanjutkan untuk analisis internal menggunakan pendekatan FRIO atau FVRIO. FRIO ini V-nya itu value, R-nya rarity atau langka, kemudian E-nya imitability, solidity, dan O-nya organization atau tersusun di grup. Ada sumber daya yang dianalisis. Tidak semua sumber daya bisa dianalisis menggunakan pendekatan ini. Jadi saya mengambil beberapa saja yang bisa dianalisis menggunakan pendekatan value ini. Yang pertama yaitu brand image kosmetik halal. Ini sangat kuat sekali. Sangat bernilai, sangat rarity, langka, dan sulit ditiru. Dan ini implikasinya, ini keunggulan kompetitif berkelanjutan. Karena memang eh, nilainya sangat tinggi gitu. Kemudian yang kedua yaitu sertifikasi halal dan terpatuhi regulasi BPOM. Ini tidak begitu kuat gitu. Masih bisa ditiru oleh produk-produk lain. Jadi keunggulannya bersifat sementara. Kemudian jaringan distribusi luas ini juga bisa ditiru oleh produk lain. Jadi ini kesetaraan kompetitif. Jadi semua eh, produk skincare seperti Wadah yang setara dengan Wadah itu mampu melakukan jaringan distribusi yang luas. Kemudian ada R&D dan inovasi produk berbasis nilai halal. Ini juga bernilai, tapi tidak terlalu langka karena sertifikasi halal itu juga eh, bisa didapatkan semua produk. Ini implikasinya keunggulan kompetitif bersifatnya sementara. Kemudian loyalitas konsumen muslimah muda khususnya ini sangat kuat eh, karena hanya Wardah, mungkin hanya baru Wardah ya yang memiliki komunitas-komunitas hijabers kayak gitu yang menggait influencer-influencer MUA untuk berkolaborasi dengan Wardah. Kemudian saya melakukan pendekatan value chain.
yaitu dibagi beberapa kategori aktivitas. Yang pertama, aktivitas utamanya itu ada pengadaan bahan baku, proses produksi, distribusi produk, pemasaran dan penjualan, kemudian layanan purna jual atau kepuasan pelanggan. Kemudian kategori aktivitas yang lain yaitu ada film infrastruktur. Ini terkait tata kelola perusahaan di bawah PT Paragon gitu. Untuk HRM sendiri, Human Resource Management, ini termasuk rekrutmen, pengembangan kapabilitas karyawan, pelatihan-pelatihan, dan penerapan budaya Islami di lingkungan kerja perusahaan. Dan ada teknologi development, ini pengembangan teknologi khususnya untuk riset dan riset-riset produknya Wardah sendiri. Kemudian untuk pengadaan ini pemilihan aktivitasnya, pemilihan pemasok atau supplier, dan pemilihan bahan baku. Kemudian saya juga melakukan analisis strategi menggunakan SWOT atau SWOT, yaitu ada strength, kekuatan dari Wardah sendiri itu ada brand halal yang kuat, loyalitas yang tinggi dari konsumen, kemudian inovasi berkelanjutan. Saya termasuk pengguna Wardah kebetulan. Jadi saya cukup paham ya untuk uh, brandnya Wardah atau produknya Wardah dari tahun ke tahun. Saya sudah menggunakan produk tersebut dan Wardah ini selalu konsisten dengan produknya gitu. Jadi mengapa banyak konsumen yang loyal, banyak konsumen yang setia menggunakan produk Wardah nggak ganti-ganti ya karena memang dia selalu berinovasi, tetap menjaga kualitas dan konsistensi terhadap produknya. Kemudian untuk kelemahan sendiri, Wardah ini masih bergantung dengan bahan impor dan segmen untuk konsumen premium ini masih lemah. Wardah punya produk premium yang eksklusif, cuman untuk uh, segmennya itu masih sedikit karena kebanyakan segmennya itu kelas menengah. Kemudian untuk opportunities ada tren halal global yang sekarang sering digaungkan, kemudian pasar natural kosmetik yang sekarang juga sedang booming juga. Kemudian untuk ancamannya ada persaingan global tentunya, persaingan produk global maupun lokal, kemudian perubahan tren kecantikan yang sangat cepat. Untuk mengatasi tersebut, kita juga harus mampu memanfaatkan kekuatan yang kita miliki untuk bisa menangkap peluang eksternal. Strateginya melakukan ekspansi pasar global dengan branding halal tentunya, khususnya pasar ASEAN dan Asia Tenggara dan negara-negara Timur Tengah yang mayoritas muslimnya banyak. Kemudian pengembangan produk ramah lingkungan dan premium ini memang belum dilakukan dan ini perlu dilakukan karena eh, sekarang kan sedang tren untuk sustainability, go green, green product dan lain sebagainya. Jadi Wadah perlu mengambil peluang ini. Kemudian yang kedua, menggunakan kekuatan internal untuk menghadapi ancaman eksternal. Ini strategi yang bisa diterapkan atau diimplementasikan melakukan inovasi teknologi skincare modern dengan pemanfaatan bahan baku lokal sehingga mengurangi impor gitu. Jadi bahan baku lokal itu kan sangat melimpah ya kalau di Indonesia itu dan itu belum termanfaatkan dengan baik. Nah, ini sebenarnya perlu dibaca oleh Wardah untuk bisa memberikan inovasi atau eh, menciptakan teknologi skincare modern tapi dengan berbahan baku lokal. Kemudian mengatasi kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal. Ini strategi yang bisa dilakukan. Pertama, riset bahan baku lokal untuk mengurangi impor dulu terlebih dahulu. Kemudian kembangkan produk premium karena tadi kelemahannya di produk premium. Kembangkan produk premium dengan bahan baku lokal yang natural karena uh, orang-orang kelas atas juga kan juga pengen kelihatan sangat sangat flawless gitu, sangat awet muda dan bahan-bahan lokal itu juga banyak yang eh, bisa digunakan untuk produk kecantikan. Kemudian mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Ini caranya dengan melakukan efisiensi biaya operasional dan bahan baku, cepat beradaptasi dengan tren kecantikan, perubahan kecantikan yang sangat cepat. Kemudian penguatan internal untuk SDM seperti pemberian pelatihan, pengembangan kapasitas SDM, karena SDM ini kan sumber daya yang sangat penting ya bagi perusahaan. Kemudian selanjutnya
Alternatif strategi menggunakan pendekatan BCG Matrix. Ini ada beberapa produk Wardah yang sangat potensial. Yang pertama yaitu Wardah Foundation and Lipstick. Ini sangat potensial sekali. Ini kategori BCG-nya adalah cash cow. Strategi yang bisa disarankan, pertahankan kualitas untuk produk-produk lipstick dan foundation supaya memaksimalkan profit dan keuntungan untuk perusahaan. Kemudian produk yang selanjutnya ada Wardah Skincare. Ini kategori BCG-nya question mark atau start potential. Ini perlu strategi yang dilakukan perlu adanya investasi R&D atau riset teknologi terhadap skincare karena skincare itu sangat cepat sekali berubah dan produk-produk pesaing atau kompetitornya itu juga sangat cepat juga berubahnya. Jadi kita juga harus punya inovasi yang unik yang bisa menjadi keunggulan dari Wardah itu sendiri. Kemudian produk Wardah Eco atau green product line ini mungkin belum tergarap oleh Wardah. Ini untuk strategi yang bisa dilakukan tingkatkan awareness atau kepercayaan melalui kampanye sustainability dengan berkolaborasi dengan influencer, MUA ataupun artis atau selebgram. Untuk selanjutnya ada produk Wardah eksklusif dan premium line. Kategori BCG-nya yaitu DOC atau Nice Market. Strategi yang disarankan, lakukan evaluasi portofolio atau produknya, kemudian fokus pada margin atau rebranding terkait produk tersebut. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa ada beberapa strategi yang dilakukan untuk pengembangan produk premium dari Wardah itu sendiri. Kemudian analisis dengan pendekatan Blue Ocean. Ini ada beberapa faktor yang dilakukan, yaitu faktor eliminate atau hapus. Jadi kondisi industri kosmetik saat ini tuh banyak menekankan keglamoran atau eksklusivitasnya dengan biaya yang. Kemudian alternatif selanjutnya itu ada alternatif strategi dengan pendekatan Blue Ocean. Eh, ada beberapa faktor yang disampaikan di sini, ada faktor eliminate atau hapus. Eh, Strategi yang bisa dilakukan yaitu menghapus konsumer dan eksklusif karena kondisi industri kosmetik saat ini itu kan mahal. Kalau yang mau yang bagus ya mahal gitu. Jadi ada istilah kunggo rupo gitu. Jadi Wardah ini perlu adanya menghapus citra mahal dan eksklusif di sini. Jadi ada beberapa produk yang eh, mereka ciptakan khusus untuk menjangkau ke seluruh masyarakat. Kemudian faktor reduce atau kurangi. Ini mengurangi diversitas pilihan warna. Kalau yang Bapak Ibu tahu atau teman-teman tahu, warna-warna Wardah ini kan warna-warna yang soft dan warna-warna yang kalem gitu. Jarang Wardah memakai warna-warna yang bold atau warna-warna yang jreng-gonjreng terang gitu. Untuk faktor selanjutnya yaitu RISE, meningkatkan edukasi halal, keamanannya, keamanan produknya, ini melalui kampanye digital, melalui digital marketing menggunakan pemanfaatan sosmed, Instagram, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya, dengan berkolaborasi dengan influencer atau MUA. Kemudian create atau menciptakan konsep beauty with purpose, kombinasi edukasi, lifestyle, dan nilai Islam. Ini strategi yang bisa dilakukan. Ya. Ini juga bisa dilakukan dengan kolaborasi dengan misalkan film atau kolaborasi series atau kolaborasi dengan fashion muslimah gitu. Selanjutnya rekomendasi strategi yang bisa diimplementasikan oleh Wardah. Yang pertama strategi brand awareness atau edukasi halal. Ini diimplementasikan dengan melakukan kampanye digital, dengan kolaborasi dengan influencer sebagai marketing edukatif gitu. Kemudian strategi simplifikasi varian produk, fokus pada varian warna yang paling sesuai dengan tone atau warna kulit lokal. Hapus produk yang kurang dominan.
Jadi strategi inovasi produk buat mengembangkan produk kosmetik multifunction. Jadi misalkan multifunction di sini ada two in one kayak misalkan moisturizer sudah ada sunscreennya gitu. Itu akan lebih uh, simple, lebih apa namanya, lebih simpel ya, lebih karena satu produk itu bisa dua dua keuntungan gitu, dua manfaat yang didapat. Mulai strategi peningkatan distribusi dan aksesibilitas. Ini melakukan ekspansi e-commerce dan marketplace, optimasi kanal offline dari di drugstore ataupun dari department store. Kemudian customer engagement dan loyalty program. Loyalty program berbasis aplikasi, event interaktif, dan komunitas Wardah Beauty Squad. Eh, kalau sering mengikuti sosmednya Wardah itu sering mengadakan event-event di mall itu dengan kolaborasi artis maupun influencer ataupun selebgram. Kemudian penerapan balance sheet scorecard. Ini dari perspektif finansialnya, optimalkan produk andalannya Wardah. Ini produk andalannya Wardah tadi kan yang paling kuat itu foundation dan lipstick. Dan ini harus dioptimalkan untuk meningkatkan profit sendiri. Kemudian perspektif customer, ini kampanye digital dan customer care. Eh, Kemudian proses internalnya itu simplifikasi varian, jadi mengembangkan produk multifungsional. Kemudian dari perspektif learning and growth, pelatihan digital marketing dan kembangkan budaya inovasi. Ini lebih ke SDM Wardah sendiri untuk pelatihan digital marketing dan implementasi budaya Islami dan inovasi di perusahaan. Arah strateginya ini untuk menjaga posisi market leader halal, khususnya pionir kosmetik halal di Indonesia, memperluas pasar global dan mendorong sustainability. Uh, Kesimpulannya, Wardah berhasil memanfaatkan nilai halal dan inovasi sebagai kekuatan utama yang dimiliki. Strategi ke depan, ekspansi global, penguatan riset lokal, dan digital engagement dengan konsumen. Wardah adalah bukti nyata bahwa brand lokal bisa bersaing global dengan karakter dan nilai yang kuat. Sekian presentasi dari saya. Eh, Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.